Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada di kantor Realme Indonesia buat di training jadi sales HP mereka. Yep, sales yang itu tuh, yang selalu nongkrong di counter-counter HP, di mall, di ruko, pokoknya dimanapun tempat ada jualan HP, di sana ada sales yang siap menghipnotis Anda. Ini kesempatan spesial banget sih, soalnya belum pernah ada brand HP yang mau nge-spill trik-trik mereka ya, strategi cara mereka jualan HP. Soalnya kalau brand lain tahu, bisa-bisa di counter. Ya itu bahaya kan, tapi Realme malah ngundang saya buat ngeliat langsung proses di belakangnya kayak gimana. Apakah sekedar dikasih satu kalimat, boleh dilihat HP-nya kakak? Apakah gitu doang? Ya jelas enggak lah, pasti banyak banget hal-hal yang harus diperhatiin, detail-detail yang mungkin konsumen itu nggak tahu. Mulai dari cara berpakaian, gimana cara hadapin customer yang rewel, gimana cara hadapin customer awam yang ahli, yang tukang mendang-mending. Semuanya bakal kita pelajarin di video kali ini. Jadi ini kesempatan yang mungkin cuma Realme doang yang mau kasih, yang lain nggak berani buat nge-spill. Kita langsung samperin aja. Halo, Krispa. Hai David, selamat datang di kantor barunya Realme Indonesia. Oke, thank you banget udah perbolehin sih. Ini agak aneh sih masih. Soalnya saya sering nanya-nanya brand lain, boleh nggak? Pas dilempar ke Krispa sebagai PR lead Realme Indonesia, taunya boleh langsung. Oh, siapa takut gitu. Boleh dong. Kenapa gitu? Kenapa boleh lihat ruang strategi itu kan sensitif? Ya karena memang di Realme kita masih open banget dan kita fair aja lah, fair aja lah dengan memang sudah kompetisinya, jadi memang ya sudah. It's okay. Jadi kalau emang mau belajar, biar orang-orang juga mungkin yang nonton tahu tentang Realme Indonesia, it's okay buat kita. Pede sama produknya juga kali ya. Gitu. Mungkin yang mau jadi sales juga mungkin bisa tahu sebelum melamar kira-kira bakal ngomongin apa aja, apakah sesuai panggilan hati, mungkin bisa juga. Oke lah, kita langsung aja. Pas banget. Kita kebetulan lagi mau luncurin produk terbarunya kita juga nih. Okay. Hari sekalian, ini juga ya. kita mau ada training nanti bareng sama trainer kita. Tapi sebelumnya biar official jadi salesnya, pakai dulu bajunya. Saya harus pakai baju perguruan ya biar diterima ya. Oke lah, ada Realme, sip. Ini udah keren nih. Nah, siap. Buat training nanti bakal sama tim training kita nih. Tim training? Yes. Oh, ada tim khusus nanti, ya? Yes, nanti yang nge-train itu namanya Akshal. Akshal? Yes. Waduh. Wih, ada Mas David di sini. Halo Mas. Halo Mas David. Ya, mohon bimbingannya. Silakan. Ya. Titip satu anaknya. Boleh. Ini nomor satu Nanti teman-teman. dijemput ya kalau udah. Nomor satu, oke. Halo, ada Mas David. Ya, Saya sekolah Aksa aja nih. ya. Ya. Jadi di sini ada tim sales advisor kita. Nah, kenalan dulu nih Mas David. Halo teman-teman. Halo, saya akan bergabung, mohon bimbingannya. Ini pasti udah master juga ya. Lumayan. Tapi ini apa grandmasternya kan? Ya? Saya udah meeting. Udah meeting. Jadi teman-teman, sebelum Mas David masuk nanti, kita ospek dulu ya. Siap-siap ya. Ada Oke? gimana nih maksudnya? Ospek? Nanti Mas David aman. Aman kok, aman. Mau kan? Siap, oke. Mau kan? Ya gimana? Udah masuk, udah nyebur. Selamat datang di Realme. Ospek ya, oke. Siap. Silakan masuk Mas David. Oke. Ini adalah ruangan training kita. Training, Jadi oke. untuk nanti kan kita mau ada training produk baru Realme nih. Oke. Nah, semuanya akan ada di sini. Semuanya ngumpul dan tanemin nih gitu. Betul. biar kita bisa belajar nih buat Oke. produk terbarunya si Realme. Oke. Silakan duduk Mas David. Siap, terima kasih. Teman-teman, yang lain boleh masuk? Oke, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Pagi-pagi ini sudah ada di depan kalian. Ada Mas David di sini. Mas David boleh berdiri? Oke. Oke, Mas David. Halo semuanya. Say hi teman-teman. Halo. Nah, Mas David di sini akan menjadi bagian dari kita nih untuk pagi ini menjadi seorang sales advisor. Nah, tapi nih sebelum saya mau mulai teman-teman, seperti biasa, saya mau cek grooming untuk masing-masing dari wajah kalian, dari pakaiannya, dari sepatunya, saya mau cek dulu. Jadi teman-teman boleh berdiri dulu sebentar. Ini emang rutin kayaknya. Oh iya, betul. Setiap kita training pasti ada pengecekan untuk groomingnya. Oke, saya mau cek satu-satu nih. Coba di sini saya mau lihat nih dengan Mas siapa? Fauzan. Mas Fauzan. Kita lihat di sini teman-teman. Dari segi rambut udah rapih, nggak melebihi kuping ya. Nah, untuk dari segi grooming wajahnya sudah rapi nih, dicukur. Nggak begitu panjang untuk jenggot dan kumisnya.
Untuk baju rapi, udah pakai polonya Realme. Di bagian bawah ini mungkin nggak kelihatan, tapi dari sepatu dan celana juga udah rapi. Nah, di sini ada teman baru kita teman-teman. Yang Ada belum tahu apa-apa. Mas David. Oke. Mas David first day di sini ya. Aha. Nah, ini saya boleh cek sedikit. Silakan. Untuk grooming dari segi rambut ini sedikit rapi, tapi agak sedikit over di bagian rambutnya. Oke, Jadi ini harus ya Mas David harusnya cukur rambut ya. Bener juga ya. Nanti lunch break harus cukur rambut. Oke. Cukur sendiri ya tapi. Yes. Oke. Nah, dari segi jenggot ini agak lumayan panjang. Ah. Jadi Mas David sudah harusnya grooming untuk bagian jenggot. Siap, siap. Dari segi pakaian udah rapi, udah pakai follow Realme. Celana jeansnya lumayan rapi, dan sepatunya udah aman. Oke, siap. Oke, jadi untuk Mas David kita beli nilai berapa ya? C ya? Ada 3 soalnya nih yang masalah. Oke, Mas David saya beli nilai C. Boleh untuk Mas David. Untuk teman-teman yang masih belum lulus nih di bagian groomingnya, ingat ya, buat next time nggak boleh yang kayak gitu lagi. Kalau Paham? itu ada SP nggak? OSP nggak ada dong, tapi nggak ada. kita tetap aja harus ngedorong buat biar kita tuh terus rapih depan customer. Nah, oke. Ini teman-teman udah panas semua ini ya. Udah nggak ada lagi yang dingin. Udah pada makan semua kan ya? Udah. Mungkin ada yang belum tapi bilangnya udah. Oke. Oke, kita akan masuk nih. Kebetulan Realme akan ada produk terbarunya nanti, yaitu adalah Realme 13 Pro Plus. 13 Pro Plus, tepuk tangan dulu. Oke, siap. Sebelumnya teman-teman, saya mau jelasin dulu nih dari segi produk kita. Kita udah launching apa aja sih sebelumnya? Sesi training yang ini berlangsung selama 1,5 jam ya. Suasananya berasa kayak lagi kuliah. Di sini Mas Aksal selaku trainer jelasin segala bagian dari HP baru Realme 13 Pro Plus 5G. Dimulai dari bagian layar yang udah OLED 6,7 inci dengan brightness up to 2000 nits dan kaca Gorilla Glass 7i. Ada bahas prosesor Snapdragon 7S Gen 2 juga dengan RAM 24GB. Di sini saya kepo dan nanya nih soal RAM-raman. Jadi ngomong 24GB itu boleh ngomong ini RAM-nya 24GB. Kita bisa bilang total RAM-nya. Total RAM-nya itu harus ada 24 GB. total. Yes. Kalau ngomong RAM aja nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh sih. Nggak boleh ya. Kalau menurut saya ya. Nah, RAM-nya 24GB nih. Jadi kita memang ada kalau misalkan di apa namanya? Saat kita nanya user, atau ada usernya nanya RAM-nya berapa? Nah, kita total RAM-nya itu 24 GB. Yang terdiri dari RAM internalnya 12 GB, ditambahin lagi ekspansi 12 GB lagi. Jadi totalnya itu 24 GB. Bedanya apa? Baru jelasin. Boleh, ya boleh. Baru jelasin. Wah, itu banyak lagi jelasin. Kalau dibilang total RAM-nya 24 GB, habis itu udah. Kalau misalkan memang ngerti 24 GB. nggak semua user nanya sih, paling kalau misalkan mereka memang nggak perlu informasi tambahan, oke, kita nggak perlu jelasin. Total RAM-nya 24 selesai. Kalau misalkan mereka nanya, boleh kita baru jelasin. Gitu. Dan bagian yang paling penting dari training ini mungkin makan durasi setengah lebih yang benar-benar ditanemin di kepala kami adalah soal kameranya. Realme benar-benar banggain kamera Realme 13 Pro Plus 5G karena cuma dia yang ngasih sistem triple kamera lengkap di kelas harganya. Dari kamera utama OIS dengan sensor Sony Lithia, kamera telefoto periskop 3 kali dengan sensor Sony Lithia juga, dan ada kamera ultrawide, jadi lengkap trionya. iPhone pakai apa kalau ditanya? iPhone pakai Sony juga. iPhone pakai Sony juga, sensor kameranya. Jadi kamera Sony itu memang dipakai di banyak brand HP. Nah, cuman yang bagus-bagus itu biasanya pakai Sony. Kita bisa bilang kayak gitu. Bagian kamera ini lanjut terus biar sales itu pede sampai mereka ada bandingin sama kamera DSLR dan kamera HP lain yang jauh lebih mahal, flagship loh. Di sini dibongkar semua tuh data-data yang mereka punya biar sales mereka tuh bisa dengan yakin bilang kalau kamera Realme 13 Pro Plus 5G adalah yang terbaik di kelasnya. Kenapa nggak dibandingin sama yang seharga? Karena nggak ada yang periskop. Karena nggak ada yang periskop, Mas Hafiz, sayang. Atau kayak utama di zoom gitu, jadi lebih berasa. Oke. Boleh nggak Tentunya dibandingin kayak gitu? Sebenarnya kalau kita sebagai user boleh. Karena kan ya kita mau harga segini, kita mau foto yang bagus, pilih HP apa. Nah, Xiaomi 13 Pro Plus kebetulan punya yang paling bagus nih, ada periskopnya. Dan di brand lain tuh nggak ada. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita compare, tentu mereka tenggelam ya. Kita bisa bilang tenggelam ya. Karena hasilnya tuh jauh banget. Dari segi detailnya, apalagi bokehnya tuh yang paling kerasa. Punyanya Zoom itu, kalau zoomnya optikal tuh bagus banget, creamy banget gitu Mas Hafiz. Kalau di toko nanti dibandingin sama HP yang berapa juta juga yang harganya sama,
Wah, kok nggak ada ya? Emang nggak ada gitu. Nah iya, jadi Itu boleh-boleh aja. boleh-boleh aja kalau dari segi toko ya. Yang penting kita tetap sopan buat compare-nya. Kita nggak mojok-mojokin brand lain dan kita juga nggak bohong apalagi. Nah jadi kita tetap bikin usernya tuh nyaman. Boleh kita yang bandingin dulu nggak? Kayak, nih lihat nih, atau harus dia yang nanya? Sebenarnya kita selalu nggak merekomendasikan sih ya untuk memang compare duluan gitu. Tapi kalau memang usernya nanya ya kita tetap harus jawab. Kalau dia yang nanya baru. Yes, ya, amannya seperti itu. Oke. Sang trainer juga demoin fitur AI Ultra Clarity ya. Demonya langsung pakai foto trainernya sendiri biar lebih personal dan real ya. Fitur ini bisa bikin foto yang buram karena udah jadul jadi tajam kayak pakai kamera bagus. Dan terakhir bagian yang lumayan gurih nih. Sampai slide-nya harus saya blur biar nggak nimbulin gonjang-ganjing ya. Di slide-nya ada ilmu mendang-mendingin brand lain loh. Realme 13 Pro Plus 5G di compare satu-satu sama HP sekelas biar salesnya tuh juga bisa counter kalau misalnya di debat customer kelebihannya apa, kalau ada yang lemah gimana cara belokinnya. Emang info panas sih dan nggak baik kalau di-share keluar. Kalau ada yang bandingin sama gimana? Tuh Brand yang ini Oh ini Setelah 1,5 jam, kami pun dikasih waktu istirahat dan bakal lanjut ke sesi selanjutnya, latihan praktek di lapangan. Wow, ini langsung di toko yang paling gede di tasnya ya? betul. Selamat Oke. datang di Realme Experience Store. Oke, ini paling gede di Paling gede Indonesia? di Indonesia dan Asia Tenggara. Asia Tenggara? Betul. Oke. Jadi silakan Realme masuk Mas David. Experience Store. Yes. Siap. Mas, sebelum kita lanjut soal training produknya, saya pengen nanya-nanya dikit soal kehidupan sebagai seorang sales gitu. Oke. Biar lebih yakin gitu kan, kalau misalnya teman-teman pengen memulai karir sebagai sales atau promotor atau Yes. ada sebutan lain gitu. Ya, kalau di Realme untuk posisinya itu sales advisor namanya. Sales advisor, Betul. oke. Ada jenjang karir nggak sih? Atau ya, namanya sales advisor selamat mencari penghasilan sebanyak-banyaknya dari komisi? Atau kalau hebat banget bisa ditarik, wah jadi posisi ini nih. Oke. Dari segi jenjang karir sebenarnya karir. ada. Ada. Nah, selama kita menjadi sales advisor itu nggak akan stuck aja di sales advisor. Kalau memang dia itu kelihatan punya potensi, produk knowledge bagus, dari segi penjualan juga bagus, tentu kita bisa memberikan mereka sebuah promosi. Promosi Yes. ke Realme kantor utama mungkin seperti itu. Untuk posisinya yang masih berkaitan di wilayah mereka. Oh, Dalam iya, arti iya. Wilayah daerah kalau mereka misalnya memiliki potensi, kita bisa angkat mereka menjadi posisi yang lebih tinggi, contohnya menjadi retail manager di areanya. Nah, jadi yang tadinya itu yang tadinya itu SA-nya menjadi jualan aja, fokus ke sales aja. Nah, saat mereka dipromosikan, itu mereka bisa membantu teman-teman yang lain buat mencapai seperti yang bagiin ilmu. yes, gitu ya. seperti yang dia lakukan juga. Dia nge-boost salesnya, secara selain itu karena mereka sudah bertanggung jawab untuk satu areanya, juga mengurusi hal-hal yang lain yang ada di belakang layar. Siapa tahu kalau hebat banget nasional. Gitu. Yes, bisa juga ke pusat. Wah iya, promosi ya. Yes. Oke. Kalau misalnya di satu toko ada satu sales yang hebat, sementara dua yang lain kayak agak berat gitu. Sementara satu itu udah jualan banyak, yang dua ini apakah bakal ngerasa tersaingi, terkubur, tenggelam di silau, kalah ya gitu ya. kalah Kalah. gitu. Oke, paham. Sistemnya gimana sih buat menjaga tim yang solid gitu? Oke. Tentunya untuk di Realme ya, untuk tim-tim sales advisor kita tuh kita work as a team. Nah, jadi tentunya kan kalau kita misalnya punya angka sales yang lebih tinggi, tapi kita ngeliat teman-teman kita nih, teman-teman sejawat kita nih yang masih belum achieve targetnya, mereka merasa nggak enak, kita pun merasa nggak enak ya. Nah, jadi kita bisa nih, kita bagi-bagi. Contohnya mungkin, nanti gue bakal bantuin lo, tapi nanti
komisinya buat gue ya. Oh, Nah, salah satu contohnya itu. dihitung jualannya buat dia, tapi ya tolong. Yes, karena kita saling bantu ya. Iya, iya. Kita achieve targetnya buat mereka, tapi komisi buat kita. Tapi itu tergantung, Realme bebas. Di Realme itu kebanyakan kayak gitu. Oh. Tapi untuk dari Kasus segi per Realme-nya, kasus, ya kalau dari Realme-nya kita tetap ngedorong untuk work as a team aja. Oh iya. Jangan sampai ada konflik ya. Oke. Kalau di satu toko ada 2 orang, si A itu hoki terus dapetin customer yang gampang, kayak langsung mau beli. Sementara yang 2 ini sulit banget karena gantian sistemnya. Kan itu Oke. ada cara biar yang 2 ini nggak iri gitu nggak sih? Oke. Sementara yang si A ini ngerasa, oh gua hebat nih. Dari Lumia sendiri kita tetap encourage to work as a team aja. Oh. Maksudnya itu kalau ada yang gampang, lu deh gitu ya? Iya, jadi biar nggak ada kayak ngerasa cemburu atau iri gitu kan, kita tetap ngedorong buat work as a team. Kalau misalnya ada sales rajin nih, wah, aku sangat serius di dunia jualan HP dan aku bikin video TikTok sampai jadi reviewer, pintar jualan dan linknya HP Realme semua dan banyak yang beli dari situ. Oke. Itu boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Nggak menimbulkan kecemburuan? Nggak ada. Justru Nggak. kita encourage mereka untuk melakukan itu. Dan kita pun kalau misalnya ada sales advisor yang mungkin bukan kalau misalnya, tapi ada ya, pasti ada. Oh. Dan jumlahnya juga cukup banyak. Nah, kita encourage mereka, kita kasih ide-ide untuk apa yang mereka post di media sosial. Oh, malah diajak buat ngepost, yuk rame-ramein. Yes, nggak cuma foto aja. Mungkin ada beberapa materi memang dari kita, tinggal di share aja. Ada juga yang memang kita ada ide nih buat teman-teman bikin video. Nah, idenya kayak gini. Nah, dia bisa ngikutin. Soalnya kadang gue pernah ngeliat di TikTok viral gitu kan, yang like 200 ribuan, yang nonton jutaan. Oke. Cukup dengan ini Realme baru sejutaan, kamera sudah boba, viral. Nunjukin aja kan? Iya. Nah, itu juga salah Kepantau. satu. Yes, salah satu yang kita dorong juga buat sales advisor kita untuk bikin. Ya, dan itu malah bagus. Malah bagus. Oh. Kita nggak membatasi mereka untuk jualan di offline aja. Selama bisa jualan, sikat. Yes. Oh, sales banget ya. Yes, kita harus ajak penontonnya untuk datang ke toko kita. Oh. Kan biar tahu juga kan, oh ini dia asalnya dari mana. Jadi biasanya Ada visioner. enggak, biasanya kita kasih di belakangnya, di bagian belakang videonya itu kita suruh ajak aja ke toko ini. Saya dengan saya ini di toko ini untuk warga, misalkan warga Manado. Nah, bisa datang ke toko pesannya, ini. ya? Yes. Ya kadang ada akunnya si Realme Cibaduyut Yes, gitu betul. mungkin. Biar nggak, masa kita yang Ya, udah masa- bantu promosiin tapi toko lain yang dapat kan nggak enak gitu. Iya, Cipaganti yang dapat. Pembeli itu ada levelnya nggak? Misalnya kalau udah pengalaman nih, wah masuk nih, oke. Dia kemungkinan beli 80%, terus 20%. Ini mah nggak bakal beli, ada nggak? Tentunya ada ya. Ada pengalaman, apalagi, ada ya? apalagi kalau kita sebagai sales advisor yang udah berpengalaman gitu, udah bisa banget nih ngebedain mana user yang kelihatannya ngeliat-liat aja, tapi mana juga yang emang udah niat beli. Nah, biasanya kita kalau bisa kita bagi itu ada 3 levelnya Mas David. Yang rewel pun ada ya? Ada juga. Oh, Yes, ada yang mungkin ada level 1 itu dia masih belum tahu nih mau beli HP apa. Lihat-lihat Belum, doang. yes, nggak tahu harganya berapa, budgetnya berapa, masih belum tahu. Nah, yang kedua nih udah ada tipe yang masih kayak ragu-ragu nih, atau bahkan dia tuh malah agak-agak out of topic. Jadi agak-agak kalau kita sebagai sales advisor, wah ini agak-agak mancing nih, harus Nonton hati-hati gadgeting ngomongnya. ya? Iya gitu. Nah, yang ketiga nih, yang paling gampang dan paling enak buat kita. Jadi usernya tuh udah tahu mau beli apa. Nah, jadi kita tinggal langsung check out. closing aja. Gitu. Oh iya, tinggal bungkus gitu ya. Nah, kayak gitu. Mau Oke, coba langsung nggak? 3. Praktekin gitu. Oke, jadi orang rewel boleh? Boleh. Mau misalkan Mas David mau pura-pura jadi customer, Nah, silakan. Oke. Kita bisa langsung role play. Training by practice gitu. Yes, ya. betul. Oke lah, kita langsung aja lah. Kita coba latihan langsung ya. Oke. Oke, udah siap nih. Padahal belum launching ya pas syuting ini ya, tapi kayak udah ready aja. Yes, jadi di sini kita ada namanya demonstration table. Demonstration table. Yes, Oke. betul. Nah, di sini nih ada semua desain-desain yang memang kita khususkan untuk Realme 13 Pro Series. Oke. Nah, di sini contohnya nih untuk 13 Pro Plus, di sini ada demo unitnya. Oke. Untuk kalau kita mau unjukin langsung nih ke customer. Jadi kan customer nggak usah beli dong, Oh, cuma iya, buat ngeliat HP-nya. Nyobain ya. Yes, bisa nyobain. Nah, Waktu nyobain kita sambil ngomong.
waktu nyobain bisa udah ngomong. Oh. Kalau misalnya usernya udah megang duluan, nah kita bisa temenin. Oh, temenin, Kita- liatin aja? Iya, Atau betul. harus kepoin kah? atau Kepoin tentu aja. Kepoin? Jadi kita gali-gali juga nih kebutuhannya dia. Nah, Walaupun bisa dia tuh. masuk diam-diam, main-main, kayak kita tetap harus samperin. Betul. Walaupun misalkan dia kayak cuma kelihatannya kayak cuma lihat-lihat aja atau memang gak niat beli, ya nggak apa-apa. Kita tetap deketin aja. Ada nggak strategi cuekin customer? Karena pernah dengar, wah dicuekin jadi lebih marah, lebih beli gitu. Oh, kita nggak ada sih. Kayaknya pernah dengar gitu. Oh, Dia gitu. itu sengaja dicuekin biar dia marah gengsi. Gua beli nih, Oh. lu meremehkan gua gitu. Itu sangat-sangat main games ya. Main game Iya, ya? Oh, itu kita nggak berani kalau kayak gitu. Psikologinya reverse gitu ya. Iya. Oke. Nah, Realme di di Realme 13 Pro Plus juga buat kita ngebantu nih. Kalau kita sebagai sales advisor, di sini juga ada sampel-sampel fotonya Realme 13 Pro Plus. Nah, Senjatanya ya? yes, kita bisa tunjukin langsung nih. Oh, yang tadi? Iya, yang tadi ada di materinya iya, juga. Kita bisa tunjukin hasil foto-fotonya yang memang udah oke banget lah. Apalagi buat pengguna-pengguna yang memang nyarinya HP foto. Oke. Terus ini pokoknya posisinya harus seperti ini ya, harus dilap lagi gitu. Betul. Untuk posisinya udah ada standarnya. Oke. Dan dari segi kalau kita saat pertama kali datang, itu sebelumnya betul kata Mas David udah dibersihin semua Oke. sama sales advisor-nya. Jadi nggak ada kayak Standar debu. higienis gitu ya. Yes, nggak ada debu kan kelihatannya juga nggak enak ya. Aha, Kalau misalnya demo table-nya kotor gitu. Oke. Nah, kebetulan juga di 13 Pro Plus karena sudah ada AI, nah kita bisa coba langsung AI Smart Removal-nya atau suruh AI. foto. Betul, atau AI eraser-nya nih. Kalau misalnya usernya mau coba, silakan tinggal foto aja nih. Kita udah ada sampelnya. Kalau mau coba tempat lain boleh nggak? Kayak ini kan lumayan luas tempatnya. Kita mau coba sendiri, customer-nya mau coba buktiin kita gimana? Bisa aja sebenarnya, tapi paling terbatas aja karena kita ada pengalamannya di sini. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau zoom, kan kita bisa zoom nih, nggak perlu jauh-jauh bisa. Contohnya ada tempat yang menarik di sana atau yang dalam toko. Contohnya di sini udah ada, di sana ada banyak Lumiao ya. Nah, kita zoom aja nih. Oh, tes zoomnya seperti ini. Oke. Mungkin kalau dia punya HP sendiri, dia bisa dia bandingin. Oh, bagusan mana kayak gitu. Intinya customer mau apa kita okein. Oke, tetap. Ada yang nggak boleh nggak? Paling kalau dibawa pulang Lepasin. nggak boleh sih. Nggak boleh. Ya. Biasa Jadi gitu. Lepasin boleh nggak? ini lepasin sebenarnya nggak boleh sih. nggak. Iya. Jadi ada di sini aja. Jadi misalnya nanti aku ditempatin di sini nih. Kalau misalnya ada yang ngeliatin laptop, perlu disamperin juga nih? Oh, tentu. Tentu. Tapi kalau misalnya memang cuma ada satu, ya kita ikut samperin aja. Oh. Tapi kan biasanya di toko kan ada banyak user ya, ada banyak customer. Kita tentunya work as a team. Jadi bagi-bagi aja. Oh. Ada yang ke laptop, ada yang mungkin cari-cari IoT. Nah, Nggak bisa sekalian, oh ini bisa sekalian ke situ. kalau misalnya itu mungkin kondisinya lagi banyak banget usernya. Biasanya kita ganti-gantian. Kalau lagi banyak banget, misalkan tokonya lagi penuh banget atau lagi ada event, nah biasanya usernya tuh kita arahkan bisa ke sini ya Kak, bisa ke sana ya Mas gitu. Saling cover ya? Saling cover. Ada leadernya nggak? Untuk di tiap toko biasanya ada, tapi gantung kondisinya juga. Oh. Kalau misalnya ada beberapa toko yang full semuanya sales advisor, ada juga yang ada leadernya. Oh, jadi yang posisinya sama semua atau ada satu yang jadi Yang buat pemimpinnya? semacam itu. Oke, sekarang setelah banyak banget teori yang dimasukin ke kepala ini, kita langsung praktek aja. Kita cobain mungkin beberapa jenis customer ya, cara hadapin customer yang udah tahu mau beli apa, customer yang nggak tahu mau beli apa, sama customer yang mungkin agak rewel, lumayan tahu mendang-mending. Kita cobain 3 skenario ini, cara hadapinnya gimana. Sekarang mari kita masuk ke mode customer ya. Dan saya sekarang customer yang cuma pengen lihat-lihat doang. Nggak ada niat beli, cuma penasaran aja Realme ada HP baru, saya pengen lihat-lihat. Selamat datang di Realme Experience Store. Oh iya Mas. Dengan siapa kan namanya? David? Oke, dengan saya Fauzan. Kelihatannya sendiri aja ya? Iya sih. Oh, kirain berdua, soalnya tadi kayak ada kodamnya ketinggalan. Oh, enggak. Oke. Gaul juga ya? Harus oke. tahu tren gitu ya? Kalau Iya. sales itu harus tahu Betul, tren. harus adaptif dia. Oh, Mas sehari ngeliat TikTok sejam ada nggak? Ada. Ada ya, harus Ada. tahu ya. Nah, ini saya kadang mode customer sama mode pengen tahu kenapa nanya kayak gitu. Iya. Jadi mungkin agak berubah-berubah personality-nya ke customer lagi. Karena tujuan utamanya kita ngebuat si customer itu nyaman dulu datang ke toko. Kalau nggak jokes nyaman- yang nggak masuk itu resiko. Kalau jokesnya nggak masuk itu resiko. Oh, resiko. Tapi nanti kita coba lagi di jokes ataupun di
percobaan berikutnya. Gitu. Saya kalau nggak pinter ngejokes juga harus ada style sendiri. Ya? Iya, betul. Oke. Susah ya. Oke. Mau coba lihat-lihat dulu atau memang udah punya satu target nih dari tadi Mas datang ke sini? Oh, lagi jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan Kebetulan kan aja. sekomplek gitu gede. Boleh. Kalau boleh tahu nih, handphone yang saat ini Mas pakai Android sih. Android ya. Itu kira-kira mohon maaf nih, kisaran berapa sih? Berapa ya? 4 juta lah. 4 juta. Oke, kebetulan banget nih. Masnya datang ke Realme Experience Store. Kita punya semua lini smartphone. Mulai dari entry level, kemudian middle range, dan juga yang flagshipnya. Oh, nggak langsung tembak ke sini? Belum, enggak. Oh. Jadi kita biarkan si customer yang punya pilihan. Kalau kita langsung menyudutkan, biasanya customer nggak nyaman. Oh, walaupun udah 4 juta nggak mungkin dijual 2 juta gitu, tetap kasih tahu. Karena kan tadi Mas saya bilang cari-cari dulu. Siapa tahu beli buat maaf ART-nya, Bener juga. anaknya, Bener juga. gitu. Nanya gua belum tentu kepoin gua, siapa tahu Betul. oh cabang. Iya, gitu. Wow, oke. Lanjut lagi. Siap. Wow, oke. Baru gitu makanya praktek lebih itu ya. Iya, Oke, betul siap. sekali. Oke. Kebetulan kita semua di sini ada sih, mulai dari entry level, middle range, dan juga flagship. Sehari-hari biasanya Mas David apa nih sibuknya? Kerja, kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah, kelihatannya ya. Oke. Oke. Selain kuliah mungkin ada hobi lain di luar kegiatan sehari-hari main itu? game ada. Main Ya, game. kadang main sama teman mabar. Wah, sama dong. Kita juga suka main game. Wes, main apa? HOK. HOK main. LBB main. LBB juga main. Player gitu. Oke. Biasanya pakai apa? Kalau main mobile gitu? Oh, Lebih diajak sering. ngobrol. Iya, lebih seringnya pakai ngeteng gitu atau apa? Nah, biasanya itu terkadang saya suka masuk-masukin aja. Misalkan Mas David bilang fighter. Ya udah kebetulan saya tengin deh, saya lindungin Masnya. Gitu. Walaupun sebetulnya saya nggak ngeteng. Tipe gitu. agresif berarti ya? Iya, Oh, gitu. Oke, jadi kita udah ngobrolin game nih kayak semenit 2 menit gitu lah. Terus ya udah kayak udah kelar liatnya gimana? Oh ya, nanti aku lihat-lihat lagi deh. Boleh. Iya. Mungkin Mas David boleh minta kontaknya. Oh, kontak ya? Jadi siapa tahu gitu kalau seandainya Mas David kesini nggak usah bingung-bingung lagi. Oh. Jadi nanti bisa janjian. Bisa diantar nggak? kalau- Boleh, Bisa. bahkan bisa saya antar ke rumah seperti itu. Jadi transaksinya tetap safety, baik customer maupun kita sama-sama aman. Bayarnya transfer? Bayarnya bisa transfer, bahkan kita bisa bawakan Bawain mesin edisi ke rumah. Oke. Mau yang Gitu. murah juga bisa? Bisa. Oh, diusahakan. Iya, Kalau betul. aku tinggalnya di Tangerang gitu? Di Tangerang, mungkin ini di Jakarta. Nah, Ya, nanti kita atur waktu aja, nggak apa-apa. Kalau memang mau ketemu di tengah-tengah boleh, tapi kalau memang Mas Davidnya benar-benar nggak bisa kemana-mana, ya udah kita yang kesana. oke. Tapi kalau nggak mau share ya udah, terima kasih. Kalau- Nggak share nomor kontak. Biasanya langsung saya kasih kartu nama. Oh, Jadi kalau si tetap. customernya yang enggan memberikan nomor, kita yang kasih nomor. Siap. Gitu. Oke. Begitu ya, yang maksimal ya. Walaupun cuma lihat-lihat doang. Betul sekali. Oke. Karena ya tugas kita, siapapun yang datang, mau beli mau enggak, tugas kita adalah menyampaikan. Oke, Gitu. sebagai sales itu. Ah, Oke, itu baru level 1 ya. Yang baru yang pertama ya. Iya. Oke. Sudah. Terima kasih. Siap, sama-sama. Sekarang kasus nomor 2, yaitu pelanggan yang bukan cari HP, tapi mungkin cari masalah kali ya. Kita cobain aja. Oke, kita lihat-lihat dulu. Halo. Halo. Perkenalkan, saya Kevin. Oh iya, Iya, Mas. aku kemarin nonton di YouTube kayak reviewnya itu dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 gitu ya. Oke. Kenapa iya. nggak pakai yang Gen 3 aja sekali? Oke. Ada yang sama kan soalnya. Oke, ya sebenarnya gini, kalau misalkan dari Realme 13 Pro Series ini gitu kan, kita kan dikemas juga dengan yang namanya periscope kamera gitu kan. Sehingga untuk prosesor Snapdragon 7S Gen 2 ini itu sudah sangat mumpuni sebenarnya. Mas. Semumpuni apa sih? Semumpuni untuk memproses hasil foto yang lebih baik pastinya dibandingkan dengan produk kompetitor. Kalau gaming kan chipset buat gaming. Oke, untuk gaming sendiri sebenarnya karena segmentasi di Realme 13 Pro Series ini lebih ke arah kamera, kalau misal memang Mas mencarinya yang untuk gaming nih, kita sebenarnya ada produk yang namanya GT6 loh Mas. Oh, jadi nggak di kayak belain tapi kita
belokin ke sebelah gitu. Oh enggak, jadi gini, kita di Realme ini ada banyak pilihannya gitu. Jadi kita balikin lagi tergantung dari kebutuhan masnya itu sendiri seperti kalau apa. prosesor terus, ya udah. Ya, kalau misalkan memang masnya cari yang performanya kenceng gitu kan, kita di sini ada Realme GT6 di mana dia menggunakan 8S gitu, Snapdragon 8S. Oh, jadi nggak usah kayak terlalu berdebat, kita arahin aja Betul. karena ada pilihannya. Betul, karena memang yang dicari kan dari prosesor gitu kan. Begitu. Ya lu nyari prosesor jangan debatin ini gitu, Betul, iya. karena bakal nggak habis-habis. Betul, karena Oh. segmentasi dari 13 Pro Series itu memang ya kita lebih fokus salah satunya adalah di periskop kamera itu tadi. Oh iya. Oke, jadi ya pakai lini lain gitu. Ya. Betul, salah satunya ada GT6. Kita serang dari sisi lain, GT6 juga IP65. Kenapa ini IP65 sih? Soalnya yang lain ada tuh IP68, ada banyak kayaknya. Ada dua gitu. Oke, jadi gini Mas, sebenarnya balik lagi kepada konsep dasar penggunaan ponsel, di mana kita menggunakan ponsel itu sebenarnya pada umumnya kita kan pakai hanya dalam keadaan aktivitas sehari-hari dong, Ya, bukan aman. dipakai untuk memang sengaja kita mandi, pakai ponsel dan sebagainya gitu. Jadi dirasa untuk IP65 ini sudah sangat cukup Oh. ya terhadap perlindungan dari ponselnya itu sendiri. Tapi kan kalau mau berenang, foto-foto anak-anak gitu pas berenang kan. Oke, mungkin kalau misalkan dipakai untuk aktivitas yang ada airnya, seperti kena cipratan itu masih aman kok. Oh. Gitu masih bisa digunakan. Kalau kecelakaan nyemplung aja gitu. Oke, kalau kecelakaan nyemplung kita masih bisa di nyemplung gimana sih Pak? Saya minta bantuan. Enggak apa-apa, masih aman atau gimana? Kalau friend ya. Iya. Oke, kita ulang. Oke. Ya. Kalau nyemplung gimana? Ya, jadi sebenarnya gini Mas, untuk kondisi-kondisi seperti tadi yang Mas David sampaikan gitu kan, itu kejadiannya memang ya dari 1/1000 kali mungkin ya gitu. Tapi bayangkan untuk di Realme 13 Pro Series sendiri kita ada hal yang lebih bermanfaat setiap harinya. Salah satunya adalah sensor Sony Periscope dari Realme 13 itu tadi, di mana kita sudah dilengkapi dengan OIS dan AIS juga di dalam kameranya. Kalau soal harga, sales itu boleh kayak kasih potongan pribadi nggak sih? Atau toko gitu kasih potongan pribadi biar lebih cepet gitu dibanding yang lain? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin harga, sekali lagi harga itu sudah ditetapkan secara nasional itu sama semua. Jadi sales nggak boleh kasih potongan? Nggak boleh. Nggak boleh? Oh. Jadi seperti itu. Oke. Walaupun kayak customer kurang lah 100.000 gitu. Ya, karena kebetulan kita ada yang namanya sistem standar retail price gitu kan yang ditetapkan oleh Realme. Jadi memang kita ada kontrolnya tuh Mas gitu terhadap harga. Jadi mau gimana pun sales tetap harus ikutin harga resmi. Betul, harus ikutin harga resmi. Oh, kalau misal di online ada toko yang kasih beda gitu, itu tokonya, bukan salesnya. Ya, kemungkinan itu adalah promosi atau program yang diadakan oleh toko tersebut, begitu. Tergantung toko, tapi bukan si salesnya. Bukan dari sales. Jadi sales nggak boleh kayak oke lah gitu, mungkin sedikit kurang tapi yang penting jual. Disarankan jangan sih seperti itu, begitu. Sip, terima kasih. Ya. Yang rewel-rewel sedikit lah ya. Beli enggak itu. Oke, ada nggak yang bikin emosi? Banyak. Oh, banyak. Maksudnya emosi itu dalam Kok gitu? ya mereka selalu membandingkan sih biasanya seperti itu. Di sini nggak boleh. Iya, gitu. Sekarang kasus ketiga adalah kasus impian setiap sales adalah customer datang, Mas aku mau ambil ini ya. Ini Realme 13 Pro Plus kan? Ya betul. Ya langsung bungkus aja, aku udah tahu. Kamu yang ini Lihat-lihat pastinya gitu. udah lihat juga ya. Udah. Apa kelebihan-kelebihannya? Oh, harus dipastiin dulu, nggak langsung diem-diem bungkusin. Harus pastiin aja sih buat kayak lebih meyakinkan lagi bahwasannya ini Oh. benar kayak gitu ya udah di iklan. Oh, oke. Nggak perlu ngomong apa-apa lagi, selesai. Iya selesai. Apakah begitu saja? Atau Saya- ada step lain lagi? Harusnya sih kayak gitu aja kalau misalkan langsung nunjuk ke Realme. Aha. Bahkan juga kita lebih senang kan. Oh, lu seneng. Udah pasti customer Udah. udah tahu banget nih. Nggak perlu keluar nafas Nggak perlu tambahan keluar lagi. nafas tambahan lagi. Oke. Paling PR-nya ya nanti upselling. Upselling. Oh, upselling itu adalah menawarkan yang lain. Produk lain. Oh, kalau misalnya orang mau bayar cash atau kredit, apakah berbeda? Apakah ada step lain lagi? Beda, kalau cash kita langsung, paling kalau kredit kita langsung diarahkan ke ada leasingnya lagi. Oh, udah standby. Udah gitu. standby. Oh. Leasingnya. Perlakuannya sama kah cash kredit? Soalnya kalau dengar-dengar di otomotif, kalau kredit itu kayak lebih gampang, kalau cash itu kayak agak stoknya kadang terbatas.
Kalau kita sama sih, lebih utamain untuk cash sih. Oh, lebih utamain Iya. cash. Karena kalau Oh, kredit itu agak sedikit ribet. gitu. justru kalau orang mau kredit, salesnya harus nulis-nulisin lagi. Oh. Kita lagi foto dan lain-lain. Gitu. Oh, justru kayak, aduh, oke, ini kita Pengajuan urusin. dulu, ya. Oh, kalau cash sudah selesai, bye-bye. Oh, ini garansinya kalau di Kita garansikan Kalau- resminya 1 tahun pasti. 1 tahun pastinya. Kalau misalnya ada masalah, aku boleh bawa ke Mas. Boleh. Boleh. Nanti saya aja nanti. Ada Bisa berkali-kali, 2-3 kali gitu, Bisa langsung hubungi kita. bisa, udah ready. Dari Oke, langsung bungkus yang warna gold. Terus yang gimana? warna gold ya kayak. Aha. Oke. Jadi dari 3 kasus tadi, 3 contoh itu yang paling kuinget sih yang pertama itu pokoknya mau dia minat nggak minat, sales harus beriin perhatian. Betul. Kita Yang harus kedua tetap- juga bisa pinter belokin Betul. topik juga. Yes. Walaupun mungkin kok jadi kurang nggak nyambung gitu. Aha. Tapi intinya kita tuh harus tetap jawab pertanyaan dari usernya. Mhm. Dan seperti yang contoh yang tadi yang pertama itu kita harus gali kebutuhannya. Oh. Walaupun user datang nih kita nggak tahu mau beli apa. User yang blank aja, nggak Yes. ada kebutuhan, nggak ada apa. Yes, kita harus tetap gali kebutuhan dia. Nah, yang kedua, walaupun agak mungkin nggak sesuai, tapi yang kita kasih tahu tuh itu semuanya benar. Kita nggak boleh bohong. Yes, kita nggak boleh. Nggak boleh bohong. Kita Oke. nggak membolehkan sales advisor kita buat bohong. Mhm. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu ya memang sesuai nyatanya. Mhm. Gitu. Cara Ya, nyampainnya ya tergantung kalian ya. betul. Intinya nggak ada yang bohong. Intinya nggak ada bohong. Oke, itu penting sih. Penting iya itu, sih. penting banget. Karena sering dengar kan masalah sales itu kadang ngomongnya aneh-aneh bang. Katanya. Yes, ada juga yang sebutannya ya udah terkenal genjutsu. Genjutsu, iya, Ya, iya. genjutsu itu kalau kita langsung ke pasaran, maksudnya ke lapangan, memang kita masih banyak menemukan. Ada lah. Yes, Satu ada yang Indonesia. sayangnya mereka ya informasinya kurang benar lah gitu. Nah, Di dunia apapun. dunia apapun Ya, itu ada. otak udah penuh isinya kayak, waduh, oke, jadi sales harus kayak gini. Kalau customernya kayak gini. HP-nya kayak gini. Semoga bisa kasih Anda gambaran seberapa rumitnya, seberapa banyaknya strategi yang harus dilakuin seorang sales yang jualan HP ya. Istilahnya Yes. apa kerennya kalau orang bilang jualan HP, tapi kalau bahasa kerennya gitu, Yang ada di Realme itu sales advisor. oh, sales advisor. Advisor itu penasehat. Penasehat. Wes, oke, itu keren banget sih karena penasehat ilmunya harus luas, pertimbangannya harus banyak, dan ujungnya belinya Realme sih tetap. Oh tetap. Oh iya, Nomor 1. pertimbangannya ujungnya tetap satu. Sip, thank you Mas Sama-sama. Aksal atas trainingnya yang bisa bikin kepala meledak karena tidak biasa ya. Ya kita kan tukang kritik ya, sekarang harus bisa kesini. Tapi semoga saya melupakan ilmu-ilmu itu karena kalau ngebela-bela terus jadinya itu biarin tugas Mas Aksal aja. Yang kadang jadi counternya kita ya, bisa kasih alasan kenapa ini, tapi kadang kita juga bisa mendukung banget kerjanya Mas Aksal ini karena ya kalau HP-nya bagus kita bagusin banget, tapi kalau ada yang aneh ya kita jelasin juga. Gitu. Sorry ya Mas. Oh ya apa-apa. Sudah Harus tugas saya. balance ya. Oke. Tugas masing-masing ya. Yes. Sip lah. Jadi like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Thank you Mas. Sekali lagi. Thank you Mas David. Ya sukses terus. Kapan-kapan lagi ya? Waduh. Sampai di training lagi ya, di drill ya. Yuk lagi. Sampai kuning.